serakah, tapi keserakahan itu timbul karena korupsi. Nah, korupsi itu harus dieliminir dengan undang-undang. Nah, saya pikir bergabung saya dengan Nasdem itu sejalan gitu. Ternyata saya dikeluarkan, saya tidak tahu alasannya. Waktu saya meminta alasan aja, tapi saya sudah terlambat dalam hal untuk pindah ke partai lain atau hak konstitusional saya sebagai warga negara untuk dipilih itu sudah hilang. Halo sobat apa kabar, ketemu lagi dan kali ini kita ada di Mabar, ngobrolin apa aja tentang banyak topik di apa kabar. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial, tamu istimewa yang sebenarnya udah pernah datang juga di sini. Ini dia Pak Anang Rosadi. Selamat datang Pak Anang. Selamat datang di Mabar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anang kok auranya kok kayaknya nggak seperti yang sebelum-sebelumnya ini. Enggak, kayaknya tetap aja mungkin perasaan kamu membawa aura saya masuk ke kamu. Kalau saya tetap seperti yang dulu gitu, nggak ada auranya, tetap biasa ya. Biasa. Iya, soalnya mungkin perasaan kawan-kawan itu yang sering terbawa gitu. Oh, iya, soalnya kita baru dapat informasi ya, sobat apa kabar, kayak Pak Anang ini baru aja dicoret daftar namanya dari daftar calon tetap yang harusnya dia tuh sudah jadi calon anggota legislatif dari Kalsel gitu. Nah, ini kita mau tanya, itu seperti apa Pak Anang? Oh, jadi ya maka dari itu kan kemarin tanggal 4 pengumuman di CT, tiba-tiba kan nama saya hilang gitu. Hilang, beneran hilang? Ya, hilang. Hilang, tidak ada lagi. Saya konfirmasi dan dikonfirmasi kawan-kawan kemarin melalui media bahwasanya partai memiliki kewenangan untuk mengganti seseorang. Itu betul. Partai memiliki kewenangan untuk mengganti seseorang, itu betul, tidak salah gitu. Tetapi mengganti seseorang itu tentu ada adab dan tata kerama. Tidak bisa tidak memberitahu saya gitu, karena saya sudah terdaftar di TCS, saya juga diperintahkan oleh partai sejak tanggal 11 Juli ya. Itu apa Pak Anang, boleh dijelasin ya? Ini kan penetapan dari partai. Di close ya. Nah, ini kan penetapan dari partai agar saya melakukan sosialisasi dan seterusnya. Tanggal 11 Juli. Ya. Yes. Nah, jadi baru sejak berapa itu bulan kan kita sudah melakukan semuanya. Nah, itu akhirnya kan karena tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba hilang, ya kita bertanya gitu. Tapi ternyata kan sampai saat ini kan saya tidak dijawab. Apa alasan mengeluarkan saya dari DCS? Tapi jangan dianggap saya misalnya ngotot Nasdem ya, artinya mengejar jabatan ini seolah-olah ini barang yang harus saya ambil gitu. Cuma saya ingin tahu sebagai etika berpartai, harusnya mereka beritahu gitu artinya. Karena proses DCS itu kan proses pengamatan masyarakat, termasuk proses Dumas, pengaduan masyarakat, apakah saya terlibat pidana, apakah saya PDLT. Kalau PDLT kan partai manggil saya, artinya kamu nggak cocok lagi di Nasdem, silahkan out. Nah, itu kan harusnya dari awal gitu. Iya, ini jadi menarik ya teman-teman. Nah, ini boleh tahu nggak Pak Anang, itu Pak Anang ngelihat daftar itu di handphone kah, di laptop kah, atau di komputer atau gimana password? Di mana itu? Di web. Di web ya? Perasaan Pak Anang gimana Pak setelah pas tahu itu, langsung shock atau? Enggak, saya biasa-biasa aja, karena gini, apa yang kamu suka belum tentu baik, apa yang kamu benci belum tentu buruk. Itu artinya ada takdir ke depan yang kita tidak ketahui, tetapi masa lalu ini kan memang sudah kita lalui gitu. Saya tidak terlalu shock. Karena apa? Karena sebelumnya memang saya sudah ada sasus gitu, mau dilempar. Cuma kan kalau melempar orang mesti panggil saya. Cukup misalnya, Nang, Anda tidak cocok dengan Nasdem, Anda terlalu kritis, Anda tidak cocok dengan suasana Nasdem. Ya udah, saya keluar. Untuk apa kita misalnya di rumah orang diusir orang, misalnya lama-lama di sana? Cuma kan tidak ada pemberitahuan. Nah, ini soal etika, dalam berpartai dan soal adab di dalam berhubungan dengan manusia, itu intinya. Nah, iya, itu jadi menarik ya menurut saya Pak. Kalau misalnya kan dari DCS sendiri kan nama itu kan diusulkan oleh partai ya. Betul. Ketika nama itu berubah, harusnya kan dari DCS Pak dirubah juga gitu. Kenapa? Bukan. DCS itu memang boleh diumumkan oleh KPU. Lalu dalam DCS itu kan ada pengamatan. Kalau misalnya orang ini terlibat pidana atau di dalam proses itu ada laporan masyarakat yang memungkinkan orang itu digugurkan, maka partai berhak. Partai memang berhak, kita akui itu, karena partai yang mengajukan anggota DPR itu kan partai. Tapi dalam partai itu kan ada anggaran dasar rumah tangga, ada tata cara, ada mekanisme, dan juga parpol ini kan menerima bantuan juga kan dari pemerintah. Artinya kan setiap suara itu artinya apa? Tidak bisa
parpol itu berdiri sendiri seolah-olah dia memiliki hanya kuasa tapi tanpa hal-hal lain yang mengikat melingkupinya, karena kan tugas mereka itu kan mewakili rakyat. Nah, parpol adalah sarana untuk melahirkan orang nantinya bertugas di dewan. Nah, itu persoalannya hanya di situ. Nah, sekarang dengan tidak memberitahu saya secara formal, hanya berupa sasus, maka itu hak konstitusi saya itu kan dilanggar. Itu poinnya. Iya. Nah, kalau dari segi aturan sendiri itu seperti apa, Pak? Dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Nasdem itu? Yang jelas poinnya itu memang di PKPU boleh diganti, memang boleh. Artinya intinya poinnya boleh diganti dari DCS itu partai politik atas persetujuan daripada ketua partai dan sekretaris partai atau sekjen partai itu dapat mengganti orang. Tetapi prasyarat di situ ada lagi, bahwasanya ya termasuk yang 9 poin itu. Artinya ya sehat, jasmani, rohani, lalu SKCK. Nah, ini ada bahasa satu, tidak tersandung pidana. Tidak tersandung ini kan bahasa beda dengan kalau misalnya waktu kita DJS itu kan tidak pernah mendapat putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan itu artinya tidak pernah dipidana gitu. Nah, kalau dipidana kan ditulis pidana, nanti diumumkan kan bahwa itu terpidana yang calon. Tapi di dalam syarat yang kedua dari DCS ke DCT itu memang tidak tersandung gitu. Tersandung ini kan belum vonis loh artinya. Kalau pengertian saya ya, artinya jangan sampailah kamu tersandung pidana. Artinya tersandung itu orang di dalam proses pidana itu bisa tersandung pidana maksudnya gitu. Oke. Ya, artinya kalau dari secara elektoral sebenarnya Pak Anang ini kan cukup kuat ya, ketokohannya cukup dikenal di Kalsel. Harusnya kan ini jadi sebuah momen modal besar ya untuk Nasdem ya harusnya ya. Nah, jadi begini, saya bergabung ke Nasdem karena jargonnya perubahan itu satu. Kedua, sumpahnya ketum. Bahwasanya terkutuklah saya apabila saya tidak membawa bangsa ini kepada perubahan. Nah, saya percaya sumpah itu. Percaya bahwasanya Partai Nasdem akan menjadi partai yang memang akan membawa bangsa Indonesia lebih baik. Nah, saya konsepnya kan anti korupsi dari lama. Nah, saya pikir saya sama gitu konsepnya dengan sumpah yang disampaikan oleh ketum. Nah, ini yang menarik, maka itu saya bergabung dengan Nasdem. Karena saya pikir dengan begitu saya akan dapat merealisasikan pikiran saya, konsep yang saya selama ini usung tentang pertama pembatasan transaksi tunai, yang kedua tentang pencatatan, pelepasan dan pendaftaran aset dalam satu kelembagaan, ketiga ini beban pembuktian terbalik, nah keempat ini adalah tentang tentunya pemutihan, artinya tobat nasional, berdamailah dengan masa lalu, nah kelima menyapi semua undang-undang. Nah, semua konsep ini kan tentang korupsi. Nah, karena kerusakan apapun yang terjadi di bangsa ini itu sebenarnya korupsi, bukan jawab misalnya menyebut pemimpin itu jalim, pemimpin itu serakah, tapi keserakahan itu timbul karena korupsi. Nah, korupsi itu harus dieliminir dengan undang-undang. Nah, saya pikir bergabung saya dengan Nasdem itu sejalan gitu. Ternyata saya dikeluarkan, saya tidak tahu alasannya, waktu saya meminta alasan aja, tapi saya sudah terlambat dalam hal untuk pindah ke partai lain atau hak konstitusional saya sebagai warga negara untuk dipilih itu sudah hilang. Iya. Oke, sebelum kita agak jauh dikit, itu sebenarnya kalau komunikasi Pak Anang dengan Ketua Umum Partai Golkar sendiri yang Partai Nasdem maksud saya, maaf. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya komunikasi yang pernah terjalin? Kalau Ketua Umum kan kita jarang komunikasi, kan jarang, nggak pernah dengan hanya sekedar kecuali misalnya di dalam pertemuan formal seminar gitu, tapi tidak ada komunikasi. Nah, kecuali dengan misalnya lokal. Tapi lokal itu pun dalam hal pencoretan saya ini tidak ada formal. Tidak ada formal, yang ada hanya diberitahu by phone, artinya ini ada orang yang mau masuk, oh nanti bagaimana ini. Bukan begitu, partai kan kalau ada persoalan kan harus rapat. Karena ini 6 orang ini manusia semua loh dalamnya. Saya tidak pernah mengkhianati orang, waktu saya tidak mau kasak kusuk. Iya. Itu intinya. Iya, artinya pas Pak Anang diganti itu sama sekali nggak ada diajak ketemu, nggak ada dijelaskan alasannya. Alasan itu kan mesti formal, karena kan itu sudah masuk di CS. Itu sudah dalam kewenangan KPU. KPU memiliki kewenangan, tidak partai saja. KPU memiliki kewenangan pada saat di CS. Maksudnya atas laporan masyarakat ke KPU terhadap tindak tanduk orang ini mungkin terlibat ABCD. Nah, itu yang akan dilaporkan ke partai. Partai tentu juga melaporkan ke kita. Bahwasanya Anda dilaporkan orang bla 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 bla. Lalu kan saya harus mengklarifikasi atas laporan itu. Itu prosedur yang normal gitu dilakukan harusnya. Jadi tidak berlindung di kewenangan karena dia merasa kuasa lalu dia mau semena-mena dengan orang. Hati-hati loh. Ini ada sumpah ketum. Hati-hati. Itu gimana Pak? Bisa dijelasin nggak sumpah ketum tadi itu? Ya, ketum kan bersumpah terkutuklah saya, itu kan hati-hati loh. Jangan main-main itu. Karena saya ini adalah orang yang betul-betul ingin menjalankan sesuatu dengan baik, benar,
dan betul-betul ingin korupsi ini diberantas. Nah, ketum bersumpah itu saya tertarik untuk masuk. Kalau misalnya tidak ada sumpah ketum itu saya juga mungkin biasa-biasa aja gitu untuk memilih partai atau apa. Nah, tapi ketika terlanjur masuk hendaknya gitu ya. Karena ini kolaborasi antara sumpah dan janji gitu ya. Nah, juga perbuatan itu harusnya saya paling tidak diberitahu. By surat ya, atau rapat tidak bisa membuang orang begitu aja. Iya, minimal surat ya Pak ya. Minimal surat dengan alasan bahwasanya karena kan terakhir pilihannya bahwasanya membuang saya karena memilih yang lebih baik. Nah iya, sama seperti ini juga kan surat ini kan menjelaskan bahwa Pak Anang mulai terlibat menjelaskan Pak Anang sebagai kader Nasdem kayak gitu kan. Dan ketika pencabutan itu dilakukan semena-mena, apapun nggak ada penjelasan terkait itu. Tidak ada. Cuma kan kemarin saya juga tahunya dari PES bahwasanya katanya dia mencari yang lebih baik, itu aja. Nah sekarang masyarakat harus tahu apakah saya yang buruk ataukah dia lebih baik atau sebaliknya. Saya lebih baik dia buruk. Nah, itu nanti masyarakat bisa menilai gitu. Nah itu saya rasa terserah masyarakat nanti untuk menentukan apakah masih memilih misalnya Partai Nasdem karena saya kan masih sebelumnya berada di sana dengan sosialisasi dan sebagainya. Nah itu terserah mereka nanti di lapangan. Pak, ini kan Pak Anang kan dalam beberapa hari ini udah ada di Jakarta ya. Nah itu ada buka komunikasi kah dengan DPP gitu Pak? Saya beberapa kali ke DPP, tapi kan orangnya tidak ada. Jadi saya by surat kemarin. Oke. Saya sudah kirim surat ke Nasdem, kepada ketum. Saya juga kirim surat kepada Mahkamah Partai. Saya tidak memprotes apa-apa karena nanti untuk apa juga saya mengejar habis-habisan. Saya hanya ingin tahu bahwasanya alasan mencoret saya itu apa. Jangan bicara tentang kekuasaan, hati-hati. Kalau orang yang selalu bicara tentang kekuasaan, merasa hebat, merasa kuat, itu hati-hati karena orang bilang itu ada langit di atas langit gitu. Setuju. Iya. Artinya ada hal-hal yang kadangkala manusia tidak ketahui, tapi itu akan berimpact kepada perbuatannya. Itu intinya. Pak, kalau misalnya nanti podcast kita ini akhirnya ditonton oleh fungsionaris atau ketua umum Partai Nasdem sendiri, menurut Bapak gimana Pak? Ya bagus lah, maksudnya bagus itu kan calon-calon yang ada di Nasdem itu mereka harus tahu bahwasanya itu adalah human being gitu, itu manusia. Benar. Jadi manusia itu harus diperlakukan seperti manusia juga, jangan karena ada quote and quote misalnya dari oknum-oknum di dalam arogansi, itu hati-hati. Saya bilang aja hati-hati. Hati-hati karena ada impact daripada sebuah perbuatan daripada orang ketika dia berlaku tidak baik kepada orang. Itu pasti. Hati-hati. Saya bilang hati-hati aja, hati-hati. Karena apa? Karena kita sudah menyatakan diri ketika berpartai, anggaran dasar rumah tangga itu kan selalu domainnya itu kan Pancasila. Ya kan, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengikat secara sumpah sebenarnya. Jadi hati-hati orang yang bermain di wilayah ini, hati-hati. Pak, boleh tahu nggak sih sebenarnya dasarnya Pak Anang ini pingin berkiprah di jalur politik ini karena pingin selain yang tadi ya. Ada hal lain lagi nggak sebenarnya yang segenggam kekuasaan itu dapat menghancurkan gunung, dapat merusak hutan, dapat memporak-porandakan bumi, tapi dengan segenggam kekuasaan juga kita dapat memperbaikinya. Dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat, dapat membuat undang-undang sehingga spektrum daripada kebijakan orang yang berkuasa itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berkuasa. Itu kenapa harus kekuasaan itu di tangan. Nah, sekarang kan sistem ini sangat lemah gitu. Sistem ini terus terang saja sangat lemah. Jadi orang-orang yang di Jakarta ini saya selalu mengamati puluhan tahun, dia bicara tentang kejaliman, dia bicara tentang ketimpangan, dia bicara tentang ketidakadilan sosial. Sebenarnya itu kan lahir dari korupsi. Korupsi itu tidak bisa dengan tindakan represif, tapi harus dengan tindakan mengunci. Itu yang saya bilang selalu, Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai itu adalah starting point untuk mengatasi korupsi. Orang dari mana uang harus jelas. Kemana membelanjakan, di mana menyimpannya itu harus jelas. Jadi ada uang dari mana, mau dikirim untuk siapa, lalu apa haknya gitu. Jadi ini tiga ini. Tapi ketika seseorang yang tidak memiliki basic misalnya pendapatan yang jelas, tiba-tiba memiliki uang, maka ketika dia mau transfer, dia stop dulu, dia harus membuktikan dulu. Nah itu beban pembuktian terbalik, dia harus membuktikan dulu dari mana asal uang ini. Nah ini yang harus dilakukan dalam rangka
mengunci korupsi, baru keadilan sosial itu bisa lahir. Selama ini tidak dilahirkan, jangan pernah berharap. Dan saya ingin orang-orang di Jakarta gitu ya, itu bicaralah sudah tentang korupsi. Karena inilah awalnya. Jadi kalau ada tiba-tiba orang kaya raya, lalu tiba-tiba dari apa boleh saya sebut sih, nanti serah aja potong. Misalnya dari pengusaha martabak misalnya, tiba-tiba jadi kaya raya, jadi wapres, jadi startup macam-macam. Ya dari mana kalau tidak menjual kekuasaan dan menjual pengaruh? Nah dengan undang-undang pembatasan transaksi itu, nah itu tidak akan bisa lagi, terkunci semuanya. Iya. Artinya Pak Anang yang selama ini di luar tuh agak susah untuk merubah sebuah sistem, dan kita akan bisa melakukannya ketika kita ada di dalam. Ya, ketika kita di dalam, kita baru dapat melakukannya. Nah inilah yang kenapa saya selalu katakan bahwasanya ketika saya tertarik dengan sumpah ketua umum, tapi justru saya terlempar gitu. Oke, balik lagi nih Pak. Nah, ini kan sebenarnya ketika daftar calon tetap itu udah keluar gitu, langkah-langkah apa aja yang Bapak lakukan selain tadi kan udah meminta kejelasan dari internal partai gitu. Nah, ini ada langkah apa lagi, Pak? Saya tetap melakukan upaya dalam hal artinya meminta kejelasan. Saya sudah ke Bawaslu. Okay. Saya sebenarnya tidak banyak yang diminta. Bawaslu adalah meminta bahwasanya alasan saya dikeluarkan, itu aja. Nah, kalau itu tidak tembus, maka tentu kita akan menggunakan jalur-jalur hukum. Oke, ya. Jalur hukum ya? Ya, jalur hukum. Karena apa? Karena kan saya harus membongkar dong, artinya mengetahui kenapa alasan saya dipecat, lalu agar saya tahu gitu. Nah karena statement daripada sekjen mencari yang lebih baik, membuang yang dianggapnya tidak baik. Nah nanti kan dengan dibongkar itu tahu anunya, bahwasanya kesalahan saya ini apa gitu. Benar. Kalau tanggapan Bawaslu tadi gimana Pak? Masih ini diterima kan baru hari ini, terakhir nanti besok. Besok tuh ngapain? Besok laporan terakhir. Jadi besok itu laporan. Hari ini saya sudah laporan, besok terakhir laporan. Jadi setelah laporan terakhir baru dia tanggapi untuk semua laporan gitu. Oke. Itu berapa lama kita akan menunggu hasilnya, Pak? Dalam proses rasanya 15 hari kalau 15 hari ya. Bawaslu melakukan pelacakan gitu. Seperti apa harapan Bapak sama Bawaslu ini? Ya harapannya sih kan ini kan sebenarnya soal bagi saya sih ya, ini prosedural yang kecil gitu bagi Bawaslu. Kan saya cuma ingin mengetahui, tidak merubah juga. Artinya untuk sementara saya mengetahui bahwasanya kesalahan apa saya sehingga di-out. Karena kan di situ ada undang-undang yang mengatakan partai politik berhak untuk mengganti asal dengan persetujuan bahwasanya ketum dan sekjen. Nah, bisa diganti di CS itu. Nah, tapi kan di dalam proses pergantian itu kan apakah orang yang menggantikan saya ini juga layak gitu. Itu yang kita ingin ketahui. Nah, kalau dengan kondisi sekarang ini kan ada satu hal ya yang membuat Pak Anang tuh terganjal ya. Tapi kalau Pak Anang sendiri secara spiritnya untuk ingin melakukan perubahan di Kalsel itu gimana Pak? Perubahan itu maka dari itu perubahan itu hanya bisa dilakukan kalau DPR RI ini memang serius gitu untuk merubah undang-undang. Itu baru spektrumnya seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk perubahan-perubahan parsial itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu. Karena misalnya kita menyerang sesuatu paling di situ diperbaiki, di lain bolong, Nah, tapi kalau undang-undang ini diundangkan, maka ini akan mengunci semuanya. Lalu akan tertatalah kenegaraan yang baru gitu. Oke. Nah, itu artinya meminjam istilah Pak Anies nih ya, artinya kewarasan dalam berbangsa dan bernegara. Karena artinya sekarang ini tidak waras. Artinya Pak Anang ini akan tetap seperti sebelum-sebelumnya gitu. Ya harus dong, karena hidup ini kan harus dimaknai. Kalau hidup tidak berjuang ya mati ya. Akhirnya kan hidup ini kan berjuang di skalanya masing-masing, di kemampuannya masing-masing menjalankan amanahnya gitu. Jadi tidak diam, karena sebaik-baik manusia yang dapat memberi manfaat buat orang lain adalah kuncinya. Jadi kita harus berusaha terus. Jadi jangan berpikir orang yang katakanlah apa ini ya, bagusnya kata-kata apa ya, artinya menendang saya lah. Jadi pikir saya ini bisa mental gitu. Jadi dia dipikir menendang saya karena dia salah tendang orang gitu. Jadi nggak ngaruh. Jadi nggak ngaruh. Tapi proses kita berjuang dalam rangka memerangi kemungkaran itu kita jalankan terus ya. Kalau terhadap partai ini sendiri ada perubahan paradigma atau perubahan persepsi nggak Pak? Saya jadi pecat gimana? Saya jadi pecat, bagaimana saya baru melihat perubahan paradigma. Pokoknya semua elemen yang menguasai negara ini
Kalau tidak diundangkan undang-undang pembatasan transaksi tunai dan bla 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 yang lainnya itu, maka semua berpotensi untuk jahat. Itu intinya. Karena kekuasaannya terlalu besar, lalu menggunakannya kekuasaan itu juga tidak ada kontrol, maka ya mereka bisa semena-mena, rakyat hanya jadi alas kaki saja selamanya. Itu intinya. Dan Pak Anang nggak ada niatan coba pingin ke menjajaki partai lain atau apa setelah sudah ini? Tidak bisa lagi kan, tidak bisa lagi, udah off kan, jadi kecuali 5 tahun lagi kalau hidup juga. Kalau hidup juga 5 tahun. Nah maka itu kesempatan yang dia matikan inilah yang akan saya bawa ke pengadilan nanti. Tapi kalau itu kan Pak, kalau kita maju ke pengadilan kan kita harus punya energi yang besar lah ya istilahnya ya. Yang penting kan kita upayakan. Artinya paling tidak membuka mata, memberikan gambaran. Pembelajaran lah ya. Pembelajaran bagi semua orang. Itu poinnya. Jadi jangan poinnya ke Anang Rosadi, poinnya memberikan pelajaran bahwasanya ada namanya adab, ada namanya etika. Di dalam berpartai ada juga bingkai agama di dalam. Jadi jangan berbuat semena-mena gitu. Iya benar Pak, karena etika itu lebih tinggi tingkatannya dibanding hukum malahan. Jauh karena etika itu kan segala-galanya sumber daripada segala hukum itu kan etik ya kan, dan di dalamnya lagi adalah hati nurani gitu. Jadi kalau sudah pegangannya di sana, insya Allah kita tidak akan berlaku tidak baik dengan orang lain. Itu poinnya. Pak, kalau kemarin pas keluarga tahu itu seperti apa Pak? Oh sebiasa saya. Saya ini biasa, artinya gini prinsipnya, di atas tidak berubah, di bawah tidak kehilangan bentuk gitu. Jadi ya begitu juga. Jadi apapun jadi apapun biasa-biasa aja, nggak ada ngaruh. Gitu. Nggak ngaruh Pak ya? Ya nggak ngaruh. Padahal cuma kesempatan kita untuk berbuat itu hilang. Hilang ya Pak. Untuk sementara ini. Apalagi? Pak, kalau misalnya mau minum boleh Pak, kita minum dulu. Kita ini agak rileks sedikit karena menurut saya sih sangat menarik ya omongannya Pak Anang. Nah kalau untuk dari di Kalsel sendiri ini sempat jadi diskusi atau perdebatan nggak sih Pak bahwa model-model pencoretan ini gitu? Ini kan masih ribut. Di semua medsos masih ribut. Masih ya? Iya, masih ribut ini. Karena alasan sekjen tadi artinya membuang saya untuk mencari yang baik gitu. Nah, sekarang itu kan lagi disandingkan mereka oleh kawan-kawan di Kalimantan Selatan. Iya, makanya karena kalau menurut saya dengan kapasitas Pak Anang, ketokohannya ini kan merupakan sebuah kecolongan lah kalau menurut saya, karena Pak Anang punya modal besar lah secara sosial ya di sana, yang harusnya ini jadi modal yang harusnya diperhitungkan ya oleh partai gitu. Harusnya kalau berpartai yang baik seperti itu. Tapi kan gini, ada orang yang berpartai karena jabatannya. Lalu jabatannya itu digunakan karena untuk dirinya dan kelompoknya. Itu berbeda dengan saya. Saya jabatan akan saya gunakan sebanyak-banyak untuk kepentingan masyarakat. Itu bedanya. Jadi ketika orang ingin jabatan untuk dirinya sendiri, maka dia dapat melakukan apapun terhadap orang lain. Mampu untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Nah, tapi kalau kita tidak, karena kita tidak menganggap jabatan itu untuk digunakan diri sendiri gitu. Jadi kita tidak pernah berpikir untuk menendang orang, menyikat orang, tidak pernah. Tidak ada dalam benak kita. Kalau mau bertanding begitu aja. Jadi tidak ada pikiran sedikit pun. Kalau di partai ini sebenarnya itu pola-pola yang tadi itu Pak sering terjadi gitu, menendang orang itu. Oh, itu dari dulu menendang. Enggak, kalau yang di khusus di tempat. Yang jelas kan saya terlempar ini kan berarti kan ada orang di dalam. Ada orangnya di dalam yang khawatir kalau misalnya pertama ya kalau saya jadi gitu kan. Nah kedua misalnya kalau saya bikin agak radikal gitu, kalau misalnya bagi partai gitu ya, bagi mereka, nah mungkin gosokan-gosokan inilah yang menyebabkan saya terlempar. Nah harusnya dipanggil aja, kan sederhana aja, kamu terlalu ekstrim, kamu tidak cocok di Nasdem. Nah itu Pak, Bapak terlalu vokal nih ya, kayaknya. Saya terlalu vokal, misalnya terlalu ekstrim, radikal misalnya, ini tidak cocok nih saya amati di CS. Nah silakan cari partai lainnya, kan saya monggo pergi. Iya. Itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada keterangan tidak tentang. Ada keterangan. Itu persoalannya yang kita persoalkan itu. Tidak ada pemberitahuan resmi, tidak ada panggilan, tidak ada nasihat. Kan tidak bisa seperti itu berpartai. Kalau misalnya kita memahami tentang anggaran dasar rumah tangga partai. Iya. Kalau misalnya nanti akhirnya Bapak mungkin dipanggil ya sama DPP gitu, tapi keputusannya
sama gitu Pak? Tidak apa-apa. Tidak Tidak ada apa-apa. masalah karena kan mereka punya kuasa. Selama orang berkuasa kan bisa melakukan apa aja mereka. Nah, kalau memang dia bilang ya kamu keluar tidak apa-apa, cuman masalahnya apa yang telah dilakukannya dengan saya menghilangkan hak konstitusi saya untuk dipilih gitu atau di Nasdem atau di lain tempat itu dihentikan dengan cara yang bukan menurut saya saja, menurut orang-orang ini tidak bagus. Iya. Buat partai yang jargonnya perubahan, apalagi ada sumpah-sumpah, embel-embel dan sebagainya. Ini menurut Bapak ini akan ngaruh nggak sih nanti dengan perolehan suara di 2024 kalau akhirnya model-model seperti ini ke blow up gitu Pak? Tidak tahu saya, cuma kalau di Kalsel saya rasa paling tidak untuk pemilih saya akan berpengaruh. Pengaruh ya? Ya karena kita kan sudah membentuk tim, sudah kita bentuk macam-macam kan. Nah sudah sosialisasi sering, mengeluarkan banyak energi, itu kan pasti berpengaruh. Karena kan saya tidak ada di sana. Mereka kan akan memilih kita. Iya. Nah itu kalau dari partai ini sendiri Pak boleh dijelasin Pak, misalnya masing-masing caleg itu dia ada nggak sih misalnya dapat dana dari DPP atau seperti apa, atau harus kerja sendiri ini sebenarnya? Sampai sekarang kita kerja sendiri semua. Artinya sebenarnya secara individual Pak Anang ini sudah siap lah ya sebenarnya. Iya, kalau orang caleg itu kan harus siap dengan segala cara gitu. Tapi kan kalau misalnya gini, kalau orang mencaleg gitu ya, kalau misalnya hitungannya satu kepala lalu dihitung berapa gitu, itu namanya lain politisi gitu. Politisi itu kan bagaimana mempengaruhi orang untuk ikut. Nah, dengan caranya gitu, tidak kalau semuanya berbayar itu lain politisi namanya. Itu maklar. Dia pasti jadi nggak baik kalau dewan, ya jelas dong dia kalau dia membayar satu kepala dihitung satu kepala begitu, itu partai yang jualan di pasar aja. Dan nggak ada loyalitas juga itu Pak di situ. Nggak ada kalau begitu, nggak ada. Tapi sekarang sebenarnya sudah bagus, mulai ada kesadaran masyarakat. Nah di saat kesadaran masyarakat seperti ini justru saya terlempar. Nah dengan apa kasus ini sendiri sebenarnya apa yang Pak Anang pingin sharing ke masyarakat luas bahwa ini merupakan sebuah pembelajaran juga ya harusnya ya, karena kan kasus-kasus ini tadi kalau nggak salah Pak Anang bilang ada terjadi juga di partai-partai lain. Ada partai lain. Jadi yang pembelajarannya yang paling penting bahwasanya masyarakat harus melihat memang betul-betul partai itu hanya sarana gitu. Jadi masih ada orang-orang di tempat lain yang baik juga gitu. Jadi tidak misalnya equal karena ini pendukung A atau presidennya A lalu harus ini, ternyata kan ini tidak jalan gitu. Jadi bisa aja nanti mungkin masyarakat menentukan pilihan yang lain yang memang orang-orangnya itu baik, yang untuk dipilih mewakili mereka. Karena ini kan mewakilkan suaranya untuk di DPR RI agar kiranya suara-suara dari Kalimantan itu bisa terangkat di nasional. Benar. Itu intinya. Kalau orang yang duduk diam aja, ya udah selesai lagi, Kalimantan hancur lagi. Iya benar Pak. Sangat sayang sekali ya kalau misalnya tokoh-tokoh yang sebenarnya punya potensi besar gitu justru tidak didukung, justru dipatahkan perjalanannya hanya karena kita nggak tahu perspektifnya, persepsinya apa, tapi dengan dalih yang tadi itu yang lebih baik cari lagi yang lebih baik gitu. Artinya kan saya tidak baik gitu. Nah sekarang kan masyarakat membandingkan sudah baik yang baru masuk apa yang sekarang dikeluarkan gitu. Nah ini kalau di Kalsel sendiri kan tadi Bapak sempat menyinggung ya, seperti apa Pak dinamikanya saat ini dengan dicoretnya? Ya, dinamikanya kan ada pergerakan gitu dari kawan-kawan aktivis, dari kawan-kawan tim lapangan, ada pergerakan yang jelas. Ada ya? Ya pergerakan yang jelas bagi mereka adalah suatu kekecewaan gitu, karena kan dia pengen saya mewakili suara mereka. Nah itu kekecewaan mereka di sana. Kalau saya kan kalau kecewa juga percuma, jadi saya tidak pernah membawa sepenuhnya ke dalam hati hal-hal seperti ini. Tetapi harus ada yang diluruskan. Maka dari itu kalau misalnya harus berperkara ya kita jalan. Karena untuk meluruskan jalan. Iya. Setuju Pak. Oke, kalau ini setelah ini apa rencana Pak Anang besok atau beberapa hari? Nah, kawan-kawan kan lagi menyusun gugatan. Nah, gugatan disusun. Jadi kita tidak berpikir gugatan itu menang atau gugatan itu kalah, tidak. Kita berpikir bahwasanya ada yang harus diluruskan akibat daripada keputusan ini. Nah, pelurusan inilah yang akan kita bawa ke ruang publik. Nah, kita tidak bisa menerima begitu aja karena tidak ada alasan kan. Saya tidak tahu, jadi harus mencari tahu. Nah, karena tidak tahu
melewati mekanisme resmi, saya akan mencari tahu lewat mekanisme hukum. Ini jadi diskursus yang akan Iya, dibuka ke publik ya. Ke publik nantinya, sehingga orang juga pada saat pemilu akan memilih loh ini loh yang harus dipilih ternyata seperti ini. Nah itu nanti akan membuka ruang orang-orang baik di Kalimantan Selatan untuk terpilih. Nah kalau boleh balik sedikit kita Pak flashback dikit. Kalau menurut Pak Anang sendiri sebenarnya DPP ini seperti apa pengetahuannya atau mereka tentang kasusnya Pak Anang ini sendiri gitu? Yang jelas, nah saya tidak sampai ke sana karena yang jelas saya beberapa kali tidak ketemu, kawan-kawan juga membantu cari untuk konfirmasi berita tidak ketemu kan. Ketemunya itu tadi statementnya bahwasanya kami berhak untuk mengganti seseorang dari DCS ke DCT kan sampai di sana aja karena kami punya kuasa. Nah sampai situ aja kan. Nah tapi kan tidak memberikan alasan untuk artinya mengganti seseorang ini bahwasanya memperlakukan orang saya seperti itu seperti apa. Maka itu saya bilang hati-hati gitu aja. Iya. Nah ini yang maksudnya yang ingin saya tanya lebih dalam lagi sebenarnya takutnya kasus-kasus ini sebenarnya mungkin si ketua umum tidak tahu atau sekjen tidak tahu gitu loh maksudnya Pak. Ada nggak? Kalau sekjen kan tahu kemarin. Tahu karena dia yang menjelaskan ya. Iya dia yang menjelaskan. Nah, apakah ketum tahu saya tidak tahu. Maka itu saya berkirim surat gitu. Hanya minta penjelasan saja. Kalau saya karena statementnya lebih baik yang sekarang datang membuang saya ya saya ingin tahu gitu. Nah kalau di DCS proses apa yang dilakukan? Apakah ada pengaduan masyarakat terhadap saya gitu kan saya perlu tahu untuk menutupi artinya mengetahui kekurangan kita gitu. Pada saat DCS ke DCT itu kan proses pengamatan namanya. Kemarin ada yang sempat melaporkan Bapak? Tidak gitu? Ada kan tidak ada yang memberitahu satu pun. Biasanya kan ada pemberitahuan kalau dari partai dari KPU bahwasanya ada laporan masyarakat kan nggak ada kan? Nggak ada ya sebenarnya langkah Bapak untuk masuk ke DCT itu harusnya lurus-lurus saja ya. Karena tidak ada laporan, tidak apa-apa kan kalau toh mau mengganti juga waktu dulu pas pertama itu kalau memang akan memplot orang gitu. Itu aja poinnya. Kalau analisis Bapak, Pak Anang apa ini Pak? Apa itu? Karena kan yang menggantikan Bapak ini kan dulu berasal dari partai yang lain. Nah memang yang menggantikan saya ini kan berasal dari partai lain, partai PDIP saya sebut aja gitu kan. Iya. Nggak apa-apa kan toh sudah diciti juga kan. Masuk dari partai PDIP, mundur di PDIP, masuk ke sana gitu. Saya enggak mau komen soal ini. Nanti orang GR nanti dikira saya kecewa dengan dia. Ya. Nanti GR nanti dia. Oke Pak. Ya ini diskusi kita cukup menarik. Dan kalau misalnya boleh closing statement kira-kira apa yang pingin closing statementnya adalah siapa menabur angin dia akan menuai badai. Jadi siapa yang berbuat dia pasti akan mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Itu poinnya. Ya itu aja. Jadi hidup ini harus seimbang gitu. Seimbang itu ini yang berat ini yang kalau sudah hubungan dengan manusia itu sulit minta maafnya. Kecuali terhadap makhluk itu tersendiri. Jadi ini beda antara hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk. Nah ini makhluk dengan Tuhan, dengan makhluk. Nah dengan Tuhan itu bisa terselesaikan dengan tobat, menyesal, tidak mengulangi perbuatan. Nah tapi dengan makhluk ini bahaya karena di sini ada kisah di dalamnya. Akibat dari perbuatan itu maka itu siapa menabur angin dia akan menuai badai. Iya benar. Oke, itu dia tadi Sobat Apa Kabar diskusi kita. Kita tadi udah mendapatkan banyak sekali insight ya. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya Pak Anang ini tetap tidak mundur untuk melakukan perubahan, utamanya di daerah Kalsel. Dan kita sih mendoakan ya Pak Anang ya, supaya langkah Pak Anang minimal dapat kejelasan sih. Karena ketika ada orang dicoret begitu saja dari daftar calon tetap tanpa ada penjelasan, itu sama aja dengan mengingkari hak konstitusional seseorang lah seperti itu. Oke, sobat apa kabar? Ketemu lagi kita di mabar-mabar berikutnya ya. Oke Pak Anang, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah.